Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratul muhtaramun, para shaimin, shaimat, bil khusus guru kita yang sama-sama kita cintai, Kiai Haji Nasruddin LCMM, memandu acara Ustaz Syamsul Bahri, seluruh pengurus D3S2, para asatid yang seluruhnya mudah-mudahan kita senantiasa di pagi ini ada dalam ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Serta para pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan kuliah subuh yang digagas oleh Persada D3S2. Mudah-mudahan puasa kita di detik-detik terakhir ini senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pertama mari senantiasa kita sanjungkan rasa syukur kita ke hadirat Allah. Syukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita, baik nikmat iman, Islam dan ihsan, nikmat sehat lahir dan batin, yang kesemuanya itu menjadi modal dasar bagi kehidupan kita dalam rangka kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang usia yang Allah masih berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan pada waktunya ketika Allah takdirkan kita untuk menghadapnya, mudah-mudahan kita sudah dapat membawa bekal yang sebanyak-banyaknya dan dalam kondisi husnul khotimah. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada mulia qudwah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat keluarganya, para sahabatnya, segenap pengikut hingga akhir zaman. Hadirin shaimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan, yang perasaan baru kemarin kita melaksanakan menjalankan ibadah puasa, tahu-tahu sudah ada di tanggal 28, yang artinya 1 atau 2 hari ke depan Ramadan sudah tidak ada di hadapan kita. Ada satu riwayat yang diambil dari buku tasawufnya Buya Hamka. Di sana dikisahkan ada seorang raja yang bernama Iskandar Zulkarnain. Satu hari dia berkumpul bersama pasukannya hendak menaklukkan suatu daerah. Ketika pasukannya dikumpulkan di apel pagi, dia berpesan kepada pasukannya. Dia berkata bahwa nanti malam kita akan menuju
sebuah perjalanan yang jauh, yang panjang, dan kita akan melalui sebuah sungai. Pesan raja kepada pasukannya, apa yang nanti dilalui di sungai, kalian akan menginjak-injak apa di dalam sungai itu, seluruh yang kau injak silahkan kau ambil, kau bawa. Soimin, di dalam mendengar titah raja, ternyata tidak semua orang patuh dengan perintah raja tersebut. Ada 3 golongan. Golongan pertama, dia sama sekali tidak mengindahkan titah rajanya. Apa yang dia injak dalam sungai dilewatkan gitu saja. Golongan yang kedua, sekedar memenuhi perintah raja, maka diambillah segenggam batu, kemudian dimasukkan ke dalam tas ranselnya. Golongan yang ketiga, memang betul-betul patuh terhadap perintah pimpinan. Pendek kata, apapun yang dia injak, yang dia lalui, diraba-raba, diambil sebanyak-banyaknya, kemudian dimasukkan ke dalam ranselnya. Singkat cerita, perjalanan sampai pagi hari. Pagi hari sampailah di pos menjelang melakukan penyerangan. Terus sang raja mempersilahkan untuk membuka bawaannya yang dia dapat dari sungai tersebut. Yang pertama, dia nggak bisa bilang apa-apa. Ketika disuruh perlihatkan apa yang diambil di sungai, dia nggak ngambil apa-apa. Golongan kedua, dia buka tasnya, diambil hanya 1 genggam. Begitu terperangahnya, ternyata yang diambil itu isinya apa? Berlian. Subhanallah. Kalau begitu, golongan yang ketiga yang paling beruntung. Karena diambil sebanyak-banyaknya. Dan sebanyak itu di dalam ransel isinya berlian semua. Subhanallah. Kalau kita yang begitu gimana kira-kira? Insya Allah kaya mendadak. Ini adalah sebuah tamsil. Di dalam kita melaksanakan kegiatan Ramadan ini, ada orang yang kedapatan Ramadan dari tahun ke tahun, kelakuannya itu-itu saja. Mau puasa, orang puasa dia nggak ngaku Islam. Di depan temennya dia bilang, maaf ya, gua ngerokok. Kira-kira kalau ada kalimat seperti ini, ucapan maaf temannya itu perlu kita maafkan nggak? Bukan kepada kita minta maafnya. Dia salah apa sama kita? Dia merokok, hak dia. Itu kan? Ya biarkan saja gitu. Terserah, karena apa? Ini tanggung jawab pribadi kepada Allah langsung. Dia lewatkan gitu saja. Sampai ada orang cerita, saya nggak terawih sama sekali. Emang kenapa? Di lockdown. Kok di lockdown ini bisa jalan? Keliling kemana-mana? Beriki macet. Beriki macet. Lockdown. Subhanallah. Golongan kedua, orang yang puasa, ya alhamdulillah dia puasa, walaupun barangkali masih masuk dalam kategori strata masih khos ya. Kalau yang tadi ya barangkali puasa, yang penting gua ngilangin lapar, gua ngilangin haus, dah gua puasa selesai. Gitu. Salat. Allah alam. Yang penting gua puasa. Nah, gue udah puasa, maksudnya gue udah sholat juga. Sampai ada kalimat seperti itu. Masya Allah. Ini pemahaman kita terhadap agama kita bagaimana. Sementara kalau kita melihat umur berjalan terus. Golongan yang tiga adalah golongan yang betul-betul orang yang muti'in. Ya, muttaqin. Yang betul-betul menjalankan apa yang dititahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahwa Ramadan ini memang datang hanya setahun sekali. Kalau kita bandingkan kegiatan ibadah amaliyah kita di Ramadan dengan bulan-bulan yang lain, Masya Allah,
Bulan-bulan lain itu nggak ada apa-apanya seolah-olah ini jika dibandingkan dengan Ramadan. Kenapa? Karena itu bulan khususiyah Ramadan. Di samping Nabi sabdakan bahwa Ramadan syahru ummati, bahwa Ramadan adalah bulan untuk umatku. Jadi kita dihadiahkan bulan oleh Allah, satu bulan di mana umat-umat lain tidak. Kita ini bagaimana kurang bersyukurnya. Jadi Ramadan itu menjadi milik kita. Kalau kita rawat Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, nggak coel, nggak bonges, gitu ya, nggak dekok, nggak ibarat mobil apa sekarang, Jaguar, apa mobil yang mewah lah, gitu. Kita dikasih gratis, Fortuner atau Alphard gitu ya. Kita rawat dengan sebaik-baiknya. Nah, Ramadan hadir membawa segudang mutiara yang itu diperuntukkan khusus untuk umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Ramadan itu kita tahu bahwa ada malam kemuliaan. Ini persoalannya. Malam kemuliaan yang Allah berikan di malam-malam ganjil terakhir Ramadan, yang wallahu alam kita tidak bisa mendeteksi kapan sia. Gue mengintip-ngintip buat begadangnya full semalaman kalau pas ada Lailatul Qadar aja. Siapa tahu. Ini uniknya gitu. Dan itu hadiah buat kita. Tanda-tandanya ya barangkali sudah dikasih alamatnya. Biasanya kalau menjelang Lailatul Qadar itu dari pagi cuacanya redup, sejuk. Malam sepertinya nggak ada angin berhembus sama sekali. Daun selebar pun nggak ada yang goyang kecuali tiup kipas. Gitu. Kamar. Kamar. Gitu. Ini kemuliaan bulan malam itu yang bernilai sampai 83 tahun, subhanallah, 1000 bulan. Itu yang Allah peruntukkan khusus buat umatnya baginda Rasul. Ditambah lagi kemuliaannya itu karena Al-Quran yang menjadi kitab pedoman umat Islam diturunkannya juga di bulan itu. Kenapa harus bulan itu? Berarti orang yang membaca Al-Quran di bulan itu, kalau ditambah lagi ketemu pas di malam Lailatul Qadar, Masya Allah, seakan-akan dia membaca Al-Quran selama 83 tahun. Kalau kita bisa tahu, enak banget ya. 7 berarti 3 tahun kita baca Quran terus menerus. Ini keutamaan-keutamaan yang Allah berikan dengan yang dinamakan bulan Ramadan. Kita menikmati Ramadan ini dengan penuh sukacita atau dengan diselingi keluh kesah. Sebab tidak jarang kita melihat teman-teman kita, saudara kita puasa. Kebetulan tahun ini puasa yang paling hebat, luar biasa. Kita puasa dibarengi dengan adanya wabah virus COVID-19. Saya masih belum tahu itu istilah 19 apa memang diciptakannya tahun 2019 gitu ya. Ditemukannya 2019. Ditemukannya gitu. Jadi berarti udah expire itu. Harusnya COVID-20 gitu ya. Masya Allah, ternyata nggak expire itu virus. Terus berlanjut. Ya, terus berlanjut. Bagaimana orang sedang puasa nggak boleh keluar, pasti berkecamuk. Di tayangan-tayangan orang yang dagang di pasar, Masya Allah, dia merasa tersiksa. Saya mau cari makan yang halal buat anak bini saya, kenapa saya dilarang dagang? Semua punya kesimpulan masing-masing. Sementara pihak satuan tugas itu, para medis dan lain sebagainya, mereka mewanti-wanti kita agar kita mawas diri, berjaga-jaga, jangan bebas keluar. Akibatnya
ya seperti itu. Yang patuh mah patuh, diam di rumah sampai sholat Jumat aja kagak. Ada juga yang nyuri-nyuri sholat Jumat. Nah, alhamdulillah ada masjid yang dari awal nggak pernah dia laksanakan sholat Jumat. Alhamdulillah aman semua dari awal sampai sekarang. Gitu. Nggak ada salah satu jamaah itu yang begitu pulang Jumat langsung. Ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berarti Allah kabul doa. Dia melaksanakan sholat Jumat, Allah kasih aman, Allah kasih selamat baik lahir maupun batin. Yang nekat, yang bandel, Tanah Abang penuh. Akhir-akhir Ramadan bukan masjid yang penuh, pasar yang penuh. Tim medis nggak kalah siap. Dari 300 orang random sampling, ternyata ada 147 orang yang ODP. Dan yang positif 50 orang, subhanallah. Itu barangkali Pemda DKI dalam hatinya ya, rasain. Bader sih lo, gue udah bilangin, gue udah capek. Nah, sebenarnya kalau kita ikuti protokol yang ada, sepanjang kita puasa, kita laksanakan semua. Kan dalam kaitan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sepanjang diberikan oleh pemerintah itu adalah positif, demi kita juga, demi bangsa, demi umat, kenapa tidak kita turuti? Gitu. Apalagi kita taatnya dalam koridor puasa. Berarti kan pahalanya berlipat-lipat itu. Hanya jangan dibuat mainan. Nah, gua nggak usah Jumatan, udah dijamin sama MUI. Ini nggak boleh. Tetap mawas juga gitu. Sebab kan MUI juga kan manusia. Gitu. Tidak ada gading yang tak retak. Semua keputusan manusia sifatnya masih nisbi, artinya sebab semua manusia punya ikhtiar. Ikhtiarnya MUI bersama pemerintah ya seperti itu. Kita jangan tinggal diam. Ya jangan sampai bablas 1 bulanan Ramadan gak Jumat sama sekali. Tetap kita upayakan, kita harus Jumatan. Hadirin shaimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Ramadan hanya tinggal bukan bilangan hari lagi, bilangan jam. Akan segera menghindar dari pandangan kita. Saya teringat dengan syair Al-Maghfurlah, guru kita tercinta Buya Hashim. Di akhir Ramadan dia sering menyampaikan syair. Dia bilang, Al-wada, Al-wada ya Ramadanu, Al-wada, Al-wada ya Ramadanu. Ending menyampaikannya itu. Terasa kita akan ditinggalkan bulan yang penuh kemuliaan. Banyak memberi hadiah kepada kita. Cuman karena memang hadiah yang diberikan kepada kita itu nggak kelihatan, jadi banyak orang yang masih menyepelekan. Akhir Ramadan bukan dimanfaatkan untuk iktikaf. Terus sekarang berjarang tukang kulit ya. Zaman saya masih suka juga jualan kulit. Ketemu teman yang lagi naik janur, aus di atas. Dia intip-intip kiri kanan gak ada yang lihat. Dia tembok kelapa di atas. Tanggung banget kan. Itu finalnya, masya Allah, sayang banget. Belain apa? Belain dunia. Hubbu dunia karahiyatul akhirah, masya Allah. Cinta banget sama dunia. Belain anak bini gue, kasihan gak punya daging. Padahal kalau untuk hidup di zaman sekarang nggak kayak zaman orang-orang tua dulu, ketemu daging setahun sekali. Kalau sekarang di mana ada ruahan udah pasti daging ayam, bosen
di rumah itu berkat tuh, ya Allah, kita kayak sombong jadinya. Mungkin sebuah rumah sama berkat, apalagi udah malam ada berkat basi, orang malam dibawain nasi gitu. Jadi ini menjadi PR juga barangkali nanti besok-besok kalau selamatan sampai Jawa malam, jangan sembako, jangan nasi kali, mentah aja gitu. Pesan kita masuk berbeda gitu. Kan mubazir kan? Coba pikirkan, orang dapur itu mikirin masaknya, masya Allah. Dari pagi orang dapur ngerti orang perempuan tahu. Ngerasain capeknya, masya Allah, itu buncis dipotong ujungnya, dibuang talinya yang keras, diiris-iris. Belum bawangnya pada membleh, pada ngecas ke mata itu. Bawang yang diiris ngapa mata yang keluar air. Sedih. Begitu udah mateng diserahin. Acaranya malam lagi jam 12 udah selesai. Kasih besek. Satu sampai di rumah nggak ada yang makan. Besok pagi buka. Masih mending yang punya ayam. Memelihara ayam udah nggak ada pekarangan. Insyaallah. Jadi bagaimana kita manfaatkan betul yang Allah masih kasih kita umur di Ramadan ini. Akhir-akhir ini mungkin babak-babak penentuan, babak penalti, babak final. Bagaimana kita manfaatkan agar kita tidak kehilangan waktu-waktu yang mujarobat barangkali ya, waktu-waktu yang sangat mustajabah, di mana kita mohon kepada Allah, insya Allah dikabul segala permohonan kita. Ini kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhir Ramadan, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan mutiara Ramadan, mobil khusus malam kemuliaan 1000 bulan. Amin ya Allah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga kita, sanak famili kita, keluarga besar D3S2, seluruh para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, Allah senantiasa sehatkan lahir batinnya. Amin. Dipanjangkan usianya dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap berjihad, berdakwah, menegakkan Islam di bumi Persada ini. Khusus Persada D3S2 umum negeri tercinta, NKRI Republik Indonesia tercinta, yang kemarin kita lupa tanggal 20 Mei hari apa kemarin? Kebangkitan. Saya ingat udah maghrib. Itu pun baca postingan. Gara-gara corona jadi lupa ya. Bukan aja begitu, pada ribut nuzul Quran kagak ada, tetapi diganti konser. Ramadan 3 kali konser, nuzul Quran ditiadain. Insyaallah musibah buat kita itu sebenarnya. Ya kita di rumah, kalau di rumah turu-turu gitu kita nuzul Quran kan nggak ramai kan. Biasa di musola, alhamdulillah musola masjid yang masih diam-diam masih ngadain juga. Tapi yang menjadi simbol negara kita, kalau di istana negara baru tahun ini kayaknya nggak menyelenggarakan nuzul Quran, kalah dengan konser. Cuman dengar-dengar panitia ngeluh, modal 6,7 M dapatnya cuma 4 M, buntung. Itu naudzubillah. Ini barangkali pelajaran buat kita semua, karena kurangnya memuliakan Ramadan, akhirnya juga Allah kasih pelajaran. Kontan itu pelajarannya. Muliakan dulu Ramadan, insya Allah kehidupan kita akan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin seimin yang mulia, barangkali sekelumit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan walaupun nggak ada arti yang bisa diambil, tapi setidaknya kami selaku yang dianggap udah sepuh apa ya di D3S2 begitu support terhadap adanya penyelenggaraan ini, kami dukung sekali. Dan ini merupakan tonggak awal, saya kira follow up-nya yang penting. Bagaimana setelah ini follow up-nya kita lanjutkan, kita tindak lanjuti dalam bentuk kegiatan ya, temu keluarga, gurunya banyak, ini asatid semua, bongkar kitab apa gitu ya. Kalau sama saya soal ngobrol, saya dah bagiannya gitu. Soal ngaji ada guru-guru kita. Akan kita kembangkan, itu akan lebih baik lagi insya Allah. Dengan demikian leluhur kita ya
patu ada Iran, patu ada Irah, patu ada Irin, wan saaman, wan samai, masya Allah di alam yang sana girang, Amin. lagi nonton kita, kayak kita lagi nonton sinetron, gitu. Jangan sampai dia nonton sinetron, kita lagi berantem. Kita nggak tahu dia sedih kan? Iya, kayak kita nonton sinetron dia malah lagi berlagu di film, kita ikut sedih, kaki kita nginjak nginjak bumi, bertendang, kurang ajar banget nih orang, dia malah lagi sandiwara gitu. Nah, barangkali kita diintip oleh orang tua kita di alam sana. Oleh karenanya dengan semangat yang sudah dimunculkan oleh Filosos Nabi Syamsul, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di hari-hari ke depan. Bulan Syawal adalah bulan peningkatan, kita tingkatkan apa yang kemarin merasa belum optimal gitu. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mari kita baca Fatihah yang mulia. Mudah-mudahan pertemuan yang sudah kita selenggarakan beberapa hari selama Ramadan ini, mudah-mudahan keseluruhannya diberikan makna yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa kian hari kian meningkat mutu keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bihadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhir kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.